Banyak juga kejadian-kejadian yang tidak berhubungan dengan kata bilangan, yang tidak berhubungan dengan penghitungan di kitab itu, di kitab bilangan itu. Ya. Jadi saya kira itu aja kami mengetahui, menunjukkan atau membangun hubungan dengan Tuhan. Satu kata kunci dari saya, iman itu bagi saya ya Bapak Ibu ya, adalah ketaatan kepada Tuhan. Jadi maka saya berani dari kata dengan taat di sini adalah bagian dari iman kita. Justru karena kita taat kepada Tuhan. Berdasarkan pembagian umat Israel maupun itu tentang areal dan wilayah-wilayah mereka. Jadi kira-kira itu yang bisa kami ambil, yang Bapak Ibu Saudara menghormati kalau ada yang mereka sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, terdapat dalam 1 Petrus 2 ayat 9, dengan menelaah nasihat yang Petrus berikan dengan surat ini. Siapa yang menulis surat ini? Penulis surat ini adalah Petrus, Rasul Yesus Kristus, terdapat di 1 Petrus 1 ayat 1. Petrus semula dikenal sebagai Simeon atau Simon, penjala ikan dan Betsaida yang tinggal di Kapernaum bersama istrinya. Petrus dipanggil bersama saudara laki-lakinya Andreas untuk menjadi murid Yesus Kristus. Tuhan memilih Petrus untuk memegang kunci-kunci kerajaan di atas bumi. Petrus adalah rasul Allah pada masanya. Tulisan Petrus isi pokok kitab Nehemia. Kitab Nehemia hampir sama dengan Esra sebenarnya, merupakan satu kitab. Keduanya menjadi satu-satunya sumber Alkitab tentang sejarah Israel pada periode tersebut. Selain itu, sosok Nehemia sendiri merupakan teladan pemimpin yang senantiasa memelihara imannya ketika menghadapi berbagai musibah. Sejarah Israel setelah pulang ke Yerusalem dari pembuangan di Babel sudah dimulai dalam Alkitab Esra. Selain menentukan sejarah tersebut, kitab Nehemia juga secara khusus membuat cerita mengenai pembangunan kembali tembok Yerusalem. ayat-ayat ini. Ya, karena Bapak sebentar aja, karena Bapak ini menekankan di situ. Sedih, ya Bapak. Jadi dari 1 Petrus 2 ayat 9 ini sebenarnya kita orang yang terpilih keluar dari kegelapan menjadi imam yang rajani tidak selamanya harus pendeta. Ya, karena kependetaan itu tidak satu jaminan. Jaminan satu-satunya adalah Matius pasal 7. Ini yang saya bikin ayat referensinya, makanya saya suka Petrus ini. Ini gambar yang saya pertama saya naik waktu nama saya Samuel, puji Tuhan, Nabi terbesar yang membuat ganti dengan Petrus. Dalam surat Roma, surat Paulus secara terperinci memberitakan rangkuman tentang Injil Yesus Kristus dalam Roma. Surat Roma bukan sekedar sebuah surat, tetapi terutama sebuah uraian teologis yang disusun dengan rapi pada zaman jemaat perdana orang Kristen Yahudi dan Kristen bukan Yahudi. Menguraikan masa peralihan bangsa Israel dari kepemimpinan para hakim kepada pemerintahan seorang raja. Karena memang dari Samuel nanti sudah saya Samuel, 2 Samuel itu sudah raja-raja. Jadi peralihan. Ya. Dan kitab ini mengatakan
menyatakan ketegangan di antara pengharapan bangsa itu akan seorang raja dari antara manusia. Seperti bangsa-bangsa yang lain, yang artinya mereka menolak Tuhan sebagai raja di tengah-tengah mereka. Waktu mereka meminta seorang raja, karena bangsa itu ingin sama seperti bangsa-bangsa yang lain yang ingin memiliki seorang raja. Sekalipun untuk permintaan mereka itu mereka harus bayar harga yang mahal. Dalam 1 Samuel 8 ayat 11 sampai 12 diuraikan di sana. Kitab 1 Samuel. Kenapa seperti itu? Bagi teman-teman kami yang mungkin merasa kurang percaya diri dalam panggilannya, coba ditelaah lebih dalam kita 1 Samuel. Saya kasih sedikit kenapa. Samuel itu bukan suku Lewi. Jadi yang memegang jabatan keimaman sebenarnya harus suku Lewi ya. Tetapi Samuel lah orang pertama yang menerima jabatan imam bukan dari suku Lewi. Sejak dari situ dia. Ada kalanya prinsip-prinsip seperti ini yang terjadi di dunia pelayanan di gereja. Mula pendeta bapakna, pendeta anaknya kan begitu ya. Kalau hamba Tuhan orang tuanya, hamba Tuhan anaknya, itu biasa. Kan itu biasa kan? Yang tidak biasa dan luar biasa, jika orang tuanya tidak siapa-siapa, tetapi anaknya menjadi hamba Tuhan, maka saya memberi penilaian bahwa dialah Samuel yang ucapan begitu. Dialah Samuel dari suku lain. Jadi nanti kan rasa sekuni harapan di hidup ini. Nah, bagaimana di sini katakan kalau penciptaan adalah permulaan segala sesuatu yang dicatat dalam kitab ini, permulaan alam semesta, permulaan kehidupan keluarga, jatuhlah manusia ke dalam dosa, dan permulaan sosial umat manusia. Yang selanjutnya pemilihan. Kitab ini menuliskan mengenai pemanggilan dan pemilihan Allah kepada Abraham, Ishak, Yakub untuk menjadi umat Allah dalam secara penebusan. Dan selanjutnya keselamatan. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Allah menyatakan dengan jelas bahwa Dia yang menyelamatkan manusia. Yang selanjutnya kerja. Manusia diciptakan Dari Ayub ini, pertama, Ayub dan keluarganya sebelum penderitaan menimpa mereka, Ayub tampil sebagai ayah yang saleh, tidak rusak karena kemakmurannya, melayani sebagai imam untuk seluruh rumah tangganya. Itu tertulis di Ayub 1 ayat 5. Yang bagian keduanya, setan masuk dalam hadirat ilahi, menyindir bahwa Ayub melayani Allah karena dukungan khusus. Ahuri itu dalam bonus masuk suku HP itu boyo. Setan masuk ke hadirat ilahi. Dia tertulis di Ayub 1 ayat 9 sampai 11. 2. Setan diizinkan Allah untuk menguji Ayub dengan menimbulkan hilangnya kekayaan dan anak-anak Ayub. Itu tertulis di Ayub 1 ayat 12 sampai 20. Bagian seterusnya, Ayub